Saat ini kita bahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah antar pulau di Indonesia berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh karakteristik atau ciri khas tersendiri yang dimiliki masing-masing pulau. Pertama, Papua. Papua memiliki tambang berupa emas, tembaga, serta kayu. Kedua, Maluku. Maluku memiliki hasil laut seperti ikan, garam, pasir, serta nikel. Ketiga, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara memiliki objek wisata seperti Pulau Komodo dan terumbu karang yang tersebar sepanjang laut. Keempat, Sulawesi. Sulawesi memiliki perkebunan, pertanian, perikanan, dan minyak. Hasil utama dari perkebunan di Sulawesi adalah kakao. Yang kelima, Kalimantan. Kalimantan memiliki perkebunan dan pertambangan seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Keenam, Jawa dan Bali. Jawa memiliki sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan Bali memiliki pantai-pantai yang indah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Sumatera. Sumatera memiliki perkebunan dengan hasil utama karet dan kelapa sawit. Pemerintah menetapkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 yang direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014. Dengan MP3EI, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Salah satu strategi utama MP3EI adalah penetapan 6 koridor ekonomi, yakni koridor Sumatera, koridor Jawa, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Bali Nusa Tenggara, dan koridor Papua Kepulauan Maluku. Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Koridor ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. B. Koridor ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai pendorong industri dan jasa nasional. C. Koridor ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. D. Koridor ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. E. Koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. F. Koridor ekonomi Papua Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Berikut ini adalah beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia.
Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper and Gold. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara. Beberapa contoh kilang minyak di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Kilang Pangkalan Brandan. 2. Kilang Dumai atau Sei Pakning di Riau. 3. Kilang Cilacap. 4. Kilang Balikpapan. 5. Kilang Kasim. 6. Kilang Balongan. 7. Kilang Cepu. Yang ketiga, batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia antara lain berasal dari Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. A. Migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi, mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara. B. Transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. C. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. D. Pendidikan. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. E. Pekerjaan. Dengan pertumbuhannya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negara meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.